Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di Kang U Misteri Channel. Sekarang kita kumpul bersama semua, tapi kali ini Kang Ramli berhalangan hadir, ada keperluan mendadak. Dan kali ini Kang U Misteri Channel akan mengupas kalimat Bismillahirrahmanirrahim dan juga Alhamdulillahirabbil alamin yang senantiasa kita sering melupakan, yaitu sebelum melakukan aktivitas. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini hampir semua kita melupakan, dan apa arti dari Bismillah serta makna kegunaannya mungkin Kang U akan mengupasnya. Saya akan tanyakan ke Kang U. Kang U, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang U, kali ini mungkin kita akan mengupas ini ya, kalimat Bismillah dengan Alhamdulillah, Kang U ya. Iya. Bisa diterangkan ke pemirsa semua, Kang U? Ya, insyaallah, dengan izin Allah bisa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Hidup Wali Songo. Hidup Wali Songo. Hidup Wali Songo. Pertama-tama yang saya hormati pemirsa seluruh Indonesia, juga yang saya hormati yaitu tokoh masyarakat, para kiai, alim ulama, dan sadayek sadayana, sepuh sadayana. Tuh, insyaallah kamu itu mau menerangkan tentang ilmu walaupun sedikit gitu ya, gitu. Jadi tugas kita hanya kita mempraktekkan ya, terus disampaikan kan itu. Enggak kita mesti punya ilmu banyak ya gitu. Kita ilmu sedikit asal kita bisa disampaikan, ya itu namanya ilmu yang bermanfaat gitu ya. Termasuk ini yang dianggap kita itu sehari-hari kadang-kadang lupa gitu ya. Tuh. Jadi gini ya. Setiap mau melakukan pekerjaan diawali membaca Bismillahirrahmanirrahim, dan setelah selesai kita bekerja diakhiri membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh gitu. Contoh ya. Itu contoh kecil seperti kita mau minum ya gitu. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Terus kita minum Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu kan amal itu. Nah, terus kita bekerja ya, tukang kayu. Nah, sebelum istilahnya kita bekerja, misalnya mau pulang gergaji gitu ya, mau gergaji, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi awal itu setelah kerja selesai itu, atau
kerjanya sudah selesai, maka kita diakhiri dengan apa? Alhamdulillah. Itu kita tuh sudah lupa ya. Tuh. Kenapa? Kalau aktivitas kita, kerja kita enggak diawali membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu enggak sempurna, itu enggak berkah gitu. Pekerjaannya atau aktivitasnya Kang Uu Ya enggak berkah gitu. Memang enggak apa-apa, tapi enggak berkah. Contoh seperti gini lah, seperti itu kita itu mau beli kambing kurban gitu ya, tuh buat korban. Kambingnya besar ya, tanduknya bagus tuh, apa namanya, tapi kambing itu ada korengan di sini, koreng tuh, itu kan harganya jadi jatuh. Gara-gara apa? Gara-gara korengan tuh. Misalnya harganya 5 juta turun jadi 3,5 juta, kan sedikit koreng tuh. Jadi barang siapa orang yang tidak mengawali aktivitas dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, seperti hewan cacat, jadi jatuh tuh, jantannya begitu. Terus yang kedua itu Allah menurunkan nabi itu jumlahnya itu 124.000 nabi. 24.000 Nabi iya. ya gitu. Cuman yang wajib kita ini adalah Jumlahnya 25 gitu ya. Kita harus tahu tuh. Jadi jangan salah paham iya. Kang Uu ya. Jadi kan dikiranya hanya 25 gitu ya. Padahal 124.000 nabi. Nah, gini ada perbedaannya tuh. Kalau nabi menerima wahyu itu untuk dirinya sendiri. Kalau nabi ya, jadi kasih wahyu untuk diri sendiri amalkan. Seperti Nabi Khidir gitu ya, itu kan Nabi Khidir tapi untuk dirinya sendiri gitu. Enggak enggak untuk orang lain gitu. Kecuali ada tugas dari Allah seperti menerangkan kepada Nabi Musa gitu ya. Itu pernah kan Nabi Musa berguru itu, atau kepada orang-orang yang dipilih Allah maka ngasih pelajaran dengan cara istilah ilham gitu kan gitu. Itu Nabi Khidir juga kayak gitu. Nah, tapi kalau Rasul itu untuk dirinya sendiri dan untuk disampaikan kepada umatnya tuh gitu. Kalau Rasul jadi menerima wahyu dilaksanakan oleh dirinya sendiri kemudian disampaikan kepada umatnya gini gitu. Jadi kalau Nabi belum tentu Rasul tuh. Tapi kalau Rasul itu pasti Nabi. Itu ada perbedaannya gitu ya. Tadi udah paham gitu. Nah, ajaran para Rasul tuh, Nabi yang 25 itu menyeru kepada agama tauhid. La ilaha illallah tuh. Supaya apa? Supaya menyembah Allah dan supaya manusia itu apa? Bertakwa. Itu suruhannya tuh. Tauhid dulu. Setelah kita sembahlah Allah gitu ya. Itu seperti Nabi Ibrahim, ayahnya itu membuat berhala ya. Kemudian pada waktu itu menyembah berhala, maka disuruh oleh Nabi Ibrahim itu jangan menyembah berhala, itu sembahlah Allah gitu. Menyuruh kepada agama tauhid. Jadi intinya tuh begitu. Ajaran para nabi itu, Rasul itu diantaranya itu menyeru kepada tauhid, mengenalkan Allah, kemudian selanjutnya supaya bertakwa. Kemudian Allah itu menurunkan kitab suci ya, yaitu agama samawi, agama langit ya. Diantaranya satu itu Nabi Daud alaihissalam, yaitu menerima kitab Zabur ya. Kemudian Nabi Musa tuh menerima kitab Taurat ya. Nabi Isa alaihissalam itu menerima kitab Injil. Nah, yang terakhir Nabi Muhammad SAW kitabnya Al-Quran. Itu penyempurna agama-agama para Rasul yang terdahulu. Yang sebelum Nabi Muhammad itu ya. Iya, jadi
kalau apa ada yang hanya untuk kaumnya saja ya, bukan untuk semua manusia. Nah, Rasul itu unik. Jadi Islam itu agama rahmat dan dalam itu untuk semua manusia. Tuh, beda ta? Untuk semua manusia ya. Itu jadi Al-Quran itu boleh dimiliki oleh selain non muslim. Itu jarang yang tahu tuh. Dikiranya Islam itu milik kita gitu ya. Milik kita, padahal Al-Quran itu milik semua manusia. Itu bukan milik kita, bukan semua manusia. Barangkali non muslim pengen belajar ini masuk Islam, itu jarang yang tahu. Disiangannya tuh Islam tuh buat umat Islam, bukan, untuk seluruh manusia. Kalau mau gitu aja ya, itu nantinya tuh. Nah, kemudian kita harus tahu ya masalah Al-Quran itu ya. Tahu di sini berarti Al-Quran itu ya. Al-Quran itu diturunkan pada malam 17 Ramadan. Turunkan gitu. Jadi caranya kan berangsur-angsur gitu, itu pada malam 17 Ramadan ya tanggalnya ya. Al-Quran itu jumlahnya 30 juz. 30 juz. Nah, terus ada 114 surat. Tuh ya. Tuh, diturunkan itu di dua tempat. Yang satu di Mekah 88 surat, namanya surat Makkiyah ya. Yang kedua diturunkan di Madinah 26 surat. Tuh namanya apa? Madiniyah. Tuh. Kalimatnya ada ini nih 77.439 kalimat, seperti Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim gitu. Jadi ada sini. Tuh, hurufnya itu ada 1.027.000 huruf. Ya. Ayatnya ada 6.666 ayat, walaupun di kalangan ulama ada yang berbeda. Ini kan secara umum aja ya. Karena di Kang U juga, di guru Kang U secara umum aja. Ada yang lebih, itu kan hilafiyah, jangan-jangan itu ya. Dipermasalahkan. Ya, jadi surat pertama yang diturunkan itu di Mekah itu surat Al-A'laq. Iqra tuh ya, Al-A'laq. Yang terakhir diturunkan surat Al-Ankabut ya. Terus ini tuh ini. Surat yang diturunkan itu di Madinah surat Al-Baqarah ya. Yang terakhir itu surat At-Taubah ya. Jumlah wahyu Allah itu ada berapa? 104 tuh. Jadi ada 100 berupa suhuf atau lembaran-lembaran ya. 10 suhuf itu untuk Nabi Musa alaihissalam, lembaran ya. Suhuf 30 suhuf itu untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. 60 suhuf itu untuk Nabi Sis, putranya Kanjeng Nabi Adam alaihissalam, yang bungsu nomor 41 tuh. Nah, Nabi Adam itu punya anak 41. Kalau lahir kembar ya. Itu yang terakhir itu laki-laki, namanya siapa? Nabi Sis tuh. Jadi yang apa? Yang empatnya. Ya, yaitu ya kan yang empatnya itu ya. Satu, kitab Zabur untuk diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ya, dan umatnya ya. Tuh, terus kitab Taurat itu pada Nabi Musa ya, dan umatnya pada kaumnya kan begitu ya. Itu bukan untuk seluruh manusia, karena ini untuk kaumnya. Kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa dan kaumnya tuh. Tapi ini Nabi Muhammad itu apa? Al-Quran itu diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu untuk seluruh manusia, bukan untuk umatnya saja, seluruh manusia. Barangkali yang apa namanya yang lain kan pengen masuk Islam tuh yang gitu ya, dan begitu. Nah, Al-Quran itu punya jantung, namanya surat Yasin.
Makanya jangan heran orang-orang kita itu baca Yasin 3 kali Jumatan dianggap bid'ah kan gitu. Itu Itu. kan dalam syukuran juga hadiratnya atau apapun Yasin selalu Iya, dibacakan ya. karena dia itu belum ngerti ilmunya ya, menghina surat Yasin apa gitu ya. Gak apa-apa dibaca 3 kali. Itu kan jantungnya Al-Qur'an. Tuh ya. Terus induknya Al-Qur'an apa? Itu surat Al-Fatihah. Induknya baca Al-Fatihah. Nah, jadi atau kita pembuka ya, pembuka. Tuh, Al-Qur'an itu diringkas dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Tuh ya. Bahkan ulama lain mengatakan dari mulai istilahnya suhuf sampai kitab yang 4 tadi ya, kitab istilahnya Jabur, istilahnya Taurat, Injil, Al-Quran, masuk kepada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, ini jarang tahu ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim itu kenapa baknya itu agak tinggi ya? Kan kalau bak kan gini ya, tuh, tapi tinggi set gitu. Seperti huruf alif. Nah, itu apa sebabnya? Itu menandakan Allah itu satu zatnya, tuh, satu sifatnya, dan satu afalnya. Itu ya, jangan dibahas ya, kalau itu kan dalam ya. Tuh, orang-orang yang berilmu, orang-orang suka ngaji kitab hikam, kita mah jangan mempelajari tauhid yang membahayakan. Coba ada ilmu yang tauhid yang membahayakan, ada yang tidak. Minimal kita belajar tauhidnya itu apa? Yang sifat ke-20 aja. Ya, sifat 20, sifat mustahil, sifat jaid, itu aja. Kita sih orang awamnya. Kalau kita mengupas istilahnya terlalu dalam, bahaya. Ya, jadi ada yang bahaya. Jadi kita yang itu aja, yang rendah. Tuh. Nah, itu ya berarti ya. Tuh, huruf Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19. Ya. Nah, kata ulama, satu angka yang paling kecil, 9 angka yang paling besar. Tuh. Jadi Islam itu bisa saja untuk semua manusia. Misalnya ada yang bodoh, bisa masuk Islam. Ya. Yang pinter apalagi. Tuh. Rakyat bisa masuk Islam, apalagi presiden. Jadi orang budak, orang yang lolong, orang yang istilahnya baru katakan selagi dia punya akal ya itu bisa. Jadi nggak sulit ya, tidak membeda-bedakan gitu. Nah, makanya begitu Islam itu. Nah, apa artinya? Ini artinya ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuh, pertama, Allah itu sifatnya pengasih. Ya. Tuh, dia menciptakan makhluk, dikasih ya. Dikasih. Misalnya Allah menciptakan jin ya, walaupun inkar, dikasih rezeki, diberi nikmat. Tuh. Jadi jangan salah paham, jin oke dikasih oleh Allah dan disayang. Tuh, jadi kasih sayang itu ada 2 penafsiran. Pengasih penyayang itu untuk di dunia memang disayang, tuh dikasih disayang, barangkali dia itu bertobat, tuh, barangkali dia itu beriman kepada Allah, masih disayang. Sama juga kepada manusia, dikasih dan disayang. Ya kalau orang-orang non muslim nggak disayang, mungkin dapat musibah sekarang, dapat musibah langsung dimatikan Allah, kan ini enggak kan. Jadi dikasih dan disayang. Itu secara ada 2 penafsiran. Nah, tapi kalau khusus itu apa? Tuh, Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, pengasih untuk semua makhluk, penyayang itu khusus untuk yang di akhirat. Itu bagiannya apa? Bagiannya khusus orang-orang yang beriman dan bertakwa. Tuh, jadi ada perbedaan gitu ya. Tuh. Jadi kalau
pengasih untuk yang non muslim, yang muslim dikasih rezeki, dikasih rumah, dikasih apa namanya, dikasih kesehatan, sama kalau itu sama ya gitu. Tapi kalau istilahnya penyayang itu khusus bagi orang-orang iman dan bertakwa. Ya begini contohnya tuh, seperti begini, kita itu punya bolong ikan gitu ya, bolong ikan gitu ya. Kan di bolong ikan itu ada lele ya, ada bujair gitu ya, ada ikan istilahnya bogo campur gitu ya, tuh ikan gabus, ada ular ya, ada kepiting. Nah ini dikasih makanan ya tuh. Tapi setelah kita mau dipanen itu kan balongnya kan harus airnya supaya itu supaya saat ya tuh, baru itu oleh kita, wah ini nih yang makan itu nih ular nih, dimatiin gitu, ngerti enggak tuh. Jadi di hari itu kalau istilahnya enggak beriman dan dia itu enggak bersujud, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanggungjawabannya begitu. Sekarang sih kasih ini setelah mati ini nih, kamu tuh dikasih nikmat, dikasih akal, dikasih istilahnya fasilitas kenikmatan, tapi kamu itu lupa kepadaku. Maka inilah hari pembalasan. Apa kita ngeri tuh? Itu bagian jin dan manusia itu tuh, maksudnya begitu ya. Jadi kita itu harus ingat, jadi kita itu apa, kita itu supaya dikasih dan disayang gitu ya, gitu ya, dikasih dan disayang. Orang yang dikasih belum tentu disayang kan gitu, bolak balik ya gitu. Nah terus ini ada istilahnya tuh, sebelum kita tidur itu kita harus berdoa dulu ya. Seperti kita mau tidur ini, seperti aktivitas ya gitu, kita kan mau tidur malam tuh, kita harus baca bismillah tuh. Jadi bismillahirrahmanirrahim, minimal baca doa ini nih, Allahumma bismika ahya wa amut, kemudian istighfar 3 kali ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah terus baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali tuh. Jadi bismillahirrahmanirrahim 21 kali, terus baca Fatihah 1 kali, baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Nah terus baca Al-Falaq 3 kali tuh, baca Anas 3 kali, terus baca Fatihah 1 kali, dan di akhir baca kursi 7 kali tuh. Khasiatnya apa? 1, orang yang sebelum tidur membaca yang tadi itu, yang pertama dijauhkan dari godaan setan ya, mimpi buruk, karena santet ya. Sebab apa? Nah santet itu nyerangnya pada jam-jam ganjil, jam 9 malam, jam 1 malam, jam 3 pagi. Tuh nah santet tuh. Jadi kalau kita nggak baca bismillah kemungkinan kena, karena kita tidak berlindung kepada Allah ya. Yang kedua, dijauhkan dari mati kaget. Kita sedang mati, ada yang nyelurit, ada yang bunuh, sedang tidur tuh, itu kan bahaya kita tuh, itu jauhkan Allah tuh. Yang ketiga itu dijauhkan dari kebakaran. Kita sedang tidur ada korsleting listrik, kebakaran, itu jauhkan. Yang keempat itu dijauhkan dari pencuri. Misalnya kita itu punya harta benda, kita lupa dikunci, itu Allah dijaga nggak kemalingan tuh. Kenapa istilah kita sebelum tidur kita dianjurkan baca tadi ya? Pertama kan kita baca Fatihah kan minta menyembah dan meminta kepada Allah. Baca kulhu, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas 3 kali itu sama menghatamkan Al-Quran jumlah 30 juz. 1 kali membaca surat Al-Ikhlas ditulis oleh Allah pahalanya 10 juz. 2 kali baca surat Al-Ikhlas 20 juz. Nah kalau 3 kali 30 juz ya. Nah ceritanya begini,
Jadi Sayyidina Kanjeng Nabi Muhammad itu punya anak, namanya kan Dewi Fatimah ya. Fatimah ya. Itu sangat cantik. Itu bahkan di kitab itu Allah itu menciptakan manusia itu yang paling cantik itu seluruh dunia gitu ya. Itu Siti Fatimah, putrinya Rasulullah SAW. Nah, pada zaman sahabat itu banyak yang pengen ngelamar, ya, pengen ini sahabat ini mau ya Rasul. Akhirnya Rasul itu sayembara, udah dina aja. Barang siapa di antara kalian ini para sahabat yang bisa menghatamkan Al-Quran semalam 30 juz, silahkan pinang istri saya. Gitu. Anak. Iya anak tadi. Anak bukan ya. Berarti apa namanya? Siti Fatimah itu boleh dinikah gitu ya. Nah, akhirnya para sahabat itu dari mulai maghrib ya sampai subuh baca Quran. Oh, gitu. Nah, terus Sayyidina Ali Karma Wajah itu karena dia itu apa? Enggak baca Quran, tapi baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Karena apa? Karena itu beliau itu kan sangat cerdas. Jadi kalau Rasul itu sedang berdakwah menerangkan cerdas, itu akhirnya ingat bahwa Rasul itu kalau baca surat Al-Ikhlas 3 kali sama menghatam Al-Quran. Akhirnya dia itu tiduran. Yang sahabat lain tuh baca Quran dari maghrib ya sampai subuh. Atau Rasul gimana? Siapa yang hatam? Sahabat yang lain, ya Rasul sedikit lagi nih. Enggak, gagal. Ada yang sejud lagi. Yang ini gimana? 2 juz lagi. Jadi enggak mampu dari maghrib sampai subuh tuh. Kemudian Sayyidina Ali tuh, ya Rasul saya udah hatam tuh. Kalau sahabat lain bohong, dia tiduran hatam gimana? Itu bohong tuh. Enggak baca Quran, saya lihat dia tiduran aja. Yang lain pada baca Quran dia tiduran gitu. Lalu apa betul kata Rasul tuh, kamu sudah menghatam Al-Quran? Sayyidina Ali, iya Rasul. Sabda engkau kan barang siapa membaca Al-Ikhlas 1 kali sama dengan 30 juz. 10 juz. 10 juz. Ya, 2 kali berarti 20 juz. Kalau 3 kali 30 juz. Maka berarti kamu itu berhasil. Jadi Dewi Fatimah itu Siti Fatimah itu berarti boleh untuk dinikahkan dengan Sayyidina Ali. Karena apa? Karena ilmu gitu ya. Jadi Rasulullah itu apa namanya? Negaranya ilmu, gudangnya ilmu. Nah, Sayyidina Ali itu apa? Pintunya ilmu. Gitu. Jadi tentang ilmu Rasulullah itu banyak tahu itu Sayyidina Ali. Mungkin gitu aja ya. Itu aja. Barangkali jadi apa namanya? Tadi jangan lupa ya, kita mau aktivitas, mau kerja, awalilah dengan Bismillahirrahmanirrahim supaya berkah, dan diakhiri dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, terus tadi sebelum tidur jangan lupa ya baca tadi seperti tadi. Itu gitu aja. Baiklah, pemirsa semua, kita telah mengupas tentang kalimat Bismillahirrahmanirrahim dan juga Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, baik itu berupa nikmat sehat, nikmat hidup, dan yang terutama adalah nikmat iman dan Islam. Serta kami di sini mengupas tentang kalimah Bismillah dan juga Alhamdulillah adalah sebagian dari dakwah kami. Walaupun satu kalimat atau satu ayat pun akan kami sampaikan kepada masyarakat semua, tidak mengurangi rasa hormat dari kru Kanggo Misteri Channel. Kami haturkan terima kasih. Wabillahi